Shalom. Uh, Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 dari kelas Manajemen Pemasaran B, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wirawacana Sumba uh, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada mata kuliah Manajemen Pemasaran B ini, dosen pengampu kami adalah Dr. Andus Tumpal Pangihutang Situmorang STMM. Sebelum masuk pada topik-topik yang akan kami bahas, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Danik Dwi Wardani dengan NIM 11228082. Yang kedua ada Mesak Landu Praing dengan NIM 11228083. Yang ketiga ada Elizabeth Dibu dengan NIM 11228085. Yang keempat ada Bernardus HN Dima dengan NIM 11228088. Yang kelima ada Gloria Tri Ayu Kurniaholo, saya sendiri dengan NIM 11228093. Dan yang ketujuh ada Yulfi Tajenili dengan NIM 11228097. Dan yang paling terakhir adalah Sinsiani Serakote dengan NIM 11222098. Selanjutnya pada halaman materi ekuitas merek ya, pada perusahaan fast food KFC ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada profile company, yang kedua ada bauran pemasaran, yang ketiga ada brand positioning, dan yang keempat ada brand equity, yang paling terakhir ada marketing champion. Untuk profil company yang pertama, di sini ada video tentang KFC. Dan selanjutnya pada profil company ini ada penjelasan sejarah singkat dari KFC dan visi misi dari KFC. Untuk penjelasan lebih detailnya saya mempersilahkan rekan kelompok saya untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil company dari perusahaan KFC. Jadi, perusahaan KFC itu ada perusahaan Kentucky Fried Chicken yang merupakan restoran cepat saji dari Amerika Serikat yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky, yang berspesialisasi dalam membuat dan menjual ayam goreng dengan daging ayam sebagai bahan utamanya. KFC juga merupakan restoran terbesar kedua di dunia, diukur berdasarkan penjualannya setelah McDonald's dengan 26.621 lokasi secara global di 150 negara pada Desember 2019. Jaringan restoran ini adalah anak perusahaan dari Yum Brands, sebuah perusahaan restoran yang juga membawahi Pizza Hut, Taco Bell, dan Wing Street. Kemudian ada sejarah singkatnya dia, di mana KFC ini didirikan oleh Colonel Harlan Sanders pada tahun 1890 sampai 1890 sampai 1980. KFC mempopulerkan ayam di industri makanan cepat saji, mendiversifikasi pasar dengan menantang dominasi yang mapan dari hamburger. Pada tahun 1963 ada 600 restoran KFC, menjadikan KFC ini sebagai perusahaan operasi makanan cepat saji terbesar di Amerika Serikat. KFC mempopulerkan ayam di industri makanan cepat saji. KFC berkantor pusat di Gardiner Land, Louisville, Kentucky, US. Dengan menyebut dirinya sebagai Colonel Sanders, Harlan menjadi tokoh terkemuka sejarah budaya Amerika dan citranya tetap banyak digunakan dalam iklan KFC hingga hari ini. Hingga saat ini juga KFC telah memiliki sekitar 9.821 cabang di seluruh dunia. Untuk visi dan misi selanjutnya, saya akan mempersilakan teman kelompok saya, Mesak. Baik, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi KFC.
Visi selalu menjadi merek restoran cepat saji dan selalu menjadi brand nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar menjadi restoran yang termodern terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Misi semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif terus meningkat suasana bersantap dan tiada bandingnya dan konsisten memberikan produk, pelayanan, serta fasilitas restoran yang selera konsumen yang terus berubah. Baik, pada poin yang kedua yaitu bauran pemasaran. Pada bauran pemasaran ini ada 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama adalah produk, yang kedua price, yang ketiga place, dan yang keempat adalah promotion. Untuk produk saya akan mempersilahkan teman kelompok saya Jenny untuk menjelaskan. Untuk produk KFC sendiri dibagi menjadi 3 untuk 3 kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu kelompok makanan, terdiri dari 5 menu. Yang pertama ayam Kentucky, yang kedua burger, yang ketiga chicken popcorn, yang keempat nugget, yang kelima kentang goreng. Untuk kelompok minuman dibagi menjadi 5 juga, yaitu yang pertama es kopi susu, aqua, yang ketiga Coca-Cola, yang keempat Blueberry Mocha Volt, yang kelima itu Ovaltine. Dan untuk kelompok breakfast dibagi menjadi 2. Yang pertama itu scramble egg dan yang kedua itu sandwich ayam. Saya persilakan anggota kelompok yang lainnya. Pada beberapa ada price atau harga, di mana dalam price dari KFC ini dibagi atau dikelompokkan menjadi 6 bagian sesuai menu. Menu yang pertama ada menu spesial, kisaran harganya dari Rp71.818 sampai dengan Rp139.545, dan menu yang kedua menu KFC combo, yaitu kisaran harganya dari Rp26.454 sampai dengan Rp86.364. Menu yang ketiga ada menu praktis, kisaran harganya dari Rp20.909 sampai dengan Rp27.273. Lalu menu yang keempat di sini ada menu Chucky Kids Meal dengan harga Rp34.545. Lalu menu yang kelima menu breakfast dengan kisaran harga dari Rp20.909 sampai dengan Rp30.909. Lalu menu yang terakhir ada menu sides dengan kisaran harga dari Rp7.273 sampai dengan Rp9.091. Dan untuk place saya akan mempersilakan teman saya Jenny untuk menjelaskan. Baik, untuk place dibagi menjadi 2. Yang pertama itu outlet, di mana outlet ini tersebar di mall atau sistem pembeliannya itu sistem pembelian secara langsung, sedangkan e-commerce itu seperti GrabFood, di mana pemesanan ini melalui aplikasi online. Ya, saya akan menjelaskan tentang promotion atau promosi. Untuk KFC melakukan promosi melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan melalui televisi seperti iklan-iklan. Dan KFC juga itu selalu menawarkan promo atau diskon yang berbeda-beda setiap harinya. Baik, untuk topik yang ketiga itu ada brand positioning. Untuk lebih mendalamnya mengenai brand positioning ini, saya akan mempersilakan teman kelompok saya untuk menjelaskan. Brand positioning KFC dengan slogan positioningnya KFC Jagoan Ayam, di mana mereka menargetkan pasar keluarga segala usia dan segmentasi pasar dibidik adalah anak-anak usia 6 tahun sampai 15 tahun dan remaja 16 tahun sampai 25 tahun. Bukan hanya itu, mereka menawarkan sensasi makan ayam yang berada dengan tetap bertahankan citra rasa khas dan KFC-nya.
Jadi baik, di sini saya akan membahas materi tentang strategi produk dari strategi positioning KFC. Strategi produk, kesempurnaan resep masakan KFC selalu menyempurnakan cita rasanya setiap saat untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dan cita rasa ini, KFC dapat membuat kreasi menu baru yang beragam, tapi tidak melupakan ciri khas dari KFC sendiri. Kemudian ada strategi harga, yaitu mereka KFC ini menerapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumen, seperti dengan memberikan paket-paket yang murah meriah dan juga yang menguntungkan konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi tempat. Pemilihan lokasi KFC dibandingkan penempatan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Fasilitas yang lengkap KFC dalam setiap outletnya selalu memberikan berbagai fasilitas yang lengkap kepada konsumen, yang seperti wifi, tempat duduk yang luas, pendingin ruangan. Strategi pemasaran KFC ini merupakan pendukung untuk memberikan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, topik yang keempat ada brand equity. Pada brand equity ini, untuk penjelasan lebih dalam, saya mempersilakan teman saya Danik untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang brand equity. Brand equity ini merupakan kumpulan aset yang terkait dengan merek yang dapat meningkatkan atau menurunkan nilai merek pada brand equity. Nah, pada brand equity ini dibagi menjadi 4, yaitu ada brand awareness, brand association, brand loyalty, dan juga other property brand asset. Ya, untuk brand awareness ini merupakan bagaimana kemampuan konsumen untuk mengenali merek dari KFC. Jadi saat mereka mendengar KFC, yang terlintas di benak mereka adalah logo dari wajah dari perusahaan KFC, yaitu wajah seorang kakek yang sedang tersenyum. Nah, lalu kemudian ada brand association, di mana ini merupakan identitas merek dari perusahaan KFC yang dimulai dengan logo gambar seorang kakek yang sedang tersenyum. Nah, sifatnya ini yang suka tersenyum ini dapat membuat orang atau pelanggan yang datang merasa terhibur. Kemudian di dalam brand association ini juga pernah terjadi beberapa kali perubahan logo pada perusahaan KFC, dan untuk pemantapan logonya ini terjadi pada tahun 2018. Dan yang dimana logo ini bentuknya nih diubah menjadi trap one dan potretnya diperhalus. Untuk latar belakang putih dan merah menampilkan 3 garis vertikal. Lalu wajah kolonel dari atau pendirinya ini dalam kontur hitam ditempatkan di garis putih dengan tanda kata miring KFC di bawahnya. Kemudian juga ada brand loyalty, bagaimana perusahaan KFC ini menarik peminat atau tetap rasa ketertarikan dari pelanggan. Jadi mereka ini menawarkan seperti pada tanggal 4 Mei kemarin, mereka itu menawarkan paket murah seperti 2 ayam Kentucky, 3 paket kentang goreng, 2 gelas Coca-Cola dengan harga sekitaran 54.000, kisaran harga 54.000. Kemudian mereka juga pada menu kids meal, di mana mereka ini memberikan mainan dari figur-figur kartun, kadang seperti Upin Ipin, Toy Story, Minions, ataupun pada kartun-kartun atau animasi film-film yang sedang tren sekarang ini. Lalu ada other property brand asset, di mana kita ketahui bahwa KFC ini memiliki nilai merek yang tinggi dan terkenal, sehingga mereka ini dapat menjual lisensi merek mereka untuk membuka cabang atau outlet baru di berbagai macam tempat maupun sama dengan perusahaan-perusahaan makanan lainnya. Untuk topik yang kelima ada marketing champion, dan saya mempersilakan Diana untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan market champion yang ditawarkan KFC, seperti membuat produk kare chickennya yang di laut seminggu sebelum puasa,
dengan hangatnya kebersamaan KFC. Bukan hanya itu, KFC juga mengadakan paket promosi khusus buka puasa yang fokus sama menu murah meriah, sepotong flash ayam dengan bonus free ongkir. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Jadi baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf bila dalam menyampaikan presentasi ini kami terdapat banyak kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih banyak dan shalom.